Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita sudah menggunakan yang terakhir ya, menggunakan provider value agar bisa mengakses state yang sama walaupun kita pindah halaman ya, menggunakan router dari material. Nah, next saya ingin bicara tentang state management. Kenapa kita menggunakan state management adalah untuk memisahkan logik dari aplikasi kita ataupun logik UI kita agar tidak di dalam UI-nya itu sendiri ya, sehingga nanti ketika saat perawatan sistemnya atau maintenance-nya kita bisa lebih mudah melihat logiknya daripada seperti ini bercampur dengan UI kita, ataupun ketika kita ingin merubah UI, ada perubahan, ada update dari frameworknya itu sendiri dan lain-lain, kita akan kesulitan dan kita akan perlu hati-hati untuk merubahnya. Nah, apa yang kita sudah buat ini sudah menyalahi ya sebenarnya. Seperti ini contohnya di Prima. Mungkin yang lainnya seperti bilangan asli itu logiknya cuman ini ya, jadi tidak apa-apa, masih oke lah. Lalu ganjil juga ada logik, genap juga logik yang sama mirip. Lalu yang di bilangan prima logiknya lumayan banyak ya. Nah, logik seperti inilah yang harus kita hindari di UI kita agar tidak tercampur ya. Nah, itulah fungsi dari state ya, selain untuk reactivity-nya seperti ini. Jadi aplikasi kita reaktif merubah sesuatu yang harus ditampilkan di layoutnya. Nah, lalu bagaimana mengatasi hal seperti ini? Kalau kita perhatikan ya, di sini di state kita, di sini kita menggunakan qubit dan di dalamnya ada tipe datanya, yaitu adalah integer. Jadi ini tipe data dari state kita. Nah, karena di sini tipe data primitif ya, integer, kita artinya bisa menggunakan tipe data apa saja di sini ya. Oke, sebagai contoh kita akan coba rubah sedikit aplikasi kita yang tadinya hanya berdasarkan state dari counternya ini yang berupa integer, tapi kita ingin membuat state dari halaman ya, halaman kita. Nah, artinya di sini akan ada state untuk ganjil, genap, asli, prima, lalu counternya itu sendiri ya, dan kita punya dua buah metode, yaitu mengurangi dan menambahkan. Oke, kita ubah di state-nya terlebih dahulu. Ini saya hapus dulu ya, karena kita tidak terlalu membutuhkan ini. Nah, lalu tipe datanya kita akan ubah menjadi map ya. Jadi map itu cara kita bisa membuat sebuah objek ya. Tipe datanya, jadi map itu kalau di Dart ya, itu menggunakan kurung seperti ini, dan di dalamnya itu tipe datanya apa yang kita mau gunakan. Pertama pasti string ya, dan dynamic. Kenapa string? Karena dalam objek Dart kita akan menggunakan string seperti ini ya. Misalnya saya buat ganjil, lalu dynamic ini adalah tipe data dari value-nya. Value-nya kan bisa apa saja, itu kenapa kita menggunakan dynamic, artinya bisa berbeda-beda ya. Bisa jadi kalau ganjil kan true, lalu misalnya counter itu kita gunakan integer ya, atau integer. Nah, itu kan berbeda ya. Nah, itu kenapa kita menggunakan dynamic. Oke, nah di sini kita sudah ubah tipe datanya menjadi map string dynamic ya. Oke, kalau tidak memahami tipe data di dalam Dart, silahkan dibaca dulu ya sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya.
Oke, ini saya hapus dulu karena kita tidak akan menggunakan ini. Ini juga kita tidak memberikan inisial. Nah, di sini apa yang harus kita isi tergantung kita mau bentuk datanya seperti apa. Jadi dalam inisialnya tentu yang pertama itu adalah counter, ya. Counternya 0, dan kita bagi ya, kita split semua yang 5 tadi yang saya jelaskan. Lalu ganjil, di sini dia awalnya ganjil, inisialnya apa? False ya, 0 kan false ya. Lalu genap, 0 itu bukan ganjil maksudnya. Genap dia true. Oke, lalu asli itu asli itu false karena dia bukan bilangan asli. Lalu prima juga false. Oke, itu inisialnya, data inisial, state inisialnya. Nah, di sini kalau kita lihat arahkan ke emit. Nah, sebelumnya kita tinggal emit counternya ya, yang berupa integer. Karena di sini integer. Nah, kalau sekarang dia meminta map string dynamic sama seperti state-nya. Jadi kalau kita ingin mengubah state, kita harus rubah semua ini. Oke. Jadi kita copy dulu initnya supaya memudahkan ya. Seperti ini ya. Cuman kan kalau tambah, kita buat dulu integer new state, kita buat variable di mana new state ini adalah state. Nah, di sini satu lagi, karena state kita bukan lagi integer dan state kita adalah berupa map string, maka untuk mengakses properti dari map string itu atau objek adalah dengan kurung kotak seperti ini. Jadi yang kita mau hitung kan counter ya. Nah, ini yang baru kita tambahkan 1. Oke. Nah, new state ini kita masukkan di sini. Karena ini kita biarkan dulu ya. Untuk kurang juga sama ya. Kurang juga sama. Cuman dia hanya dikurangi 1. Oke. Nah, yang lainnya masih terdapat error ya. Nah, di sini artinya logikanya untuk menyatakan false atau true akan saya pindahkan ke sini, ke state kita di counter block ini. Nah, yang pertama kita buat dulu bool. Kita buat metode saja. Maksudnya bukan namanya metode ya. Bool ganjil ya. Pertama bool ganjil. Dan kita minta new state-nya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan sebentar ya, new state. Nah, jadi new state ini jika new state persen sama dengan 1, jadi dia akan return true to false. Nah, kenapa kita tidak menggunakan state di sini, sedangkan kita bisa mengakses state-nya? Karena ataupun state counter gitu ya. Karena jika kita menggunakan state, kita belum emit ya yang state yang baru. Jadi state yang kita dapat adalah state yang sebelum dikurangi atau ditambahkan ini. Ya, maka kita menggunakan argumen di sini ya. Jadi argumennya kita beri integer. Nah, yang kita gunakan berarti di sini adalah new state-nya. Oke. Begitu juga dengan genap. Nah, state 2 sama 0. Lalu asli. Ini lebih mudah ya. Lebih besar daripada 0. Lalu prima. Nah, prima kita akan ambil dari sini. Ya, kita ambil logiknya ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, di sini kita tidak lagi menggunakan deklarasi dari variabel prima, tapi
Nah, di sini kita ganti dulu state ini dengan ganti state ini dengan new state. Oke. Nah, di sini kalau memang dia lebih besar dari 1 dan dia adalah 2, maka kita return saja. Nah ya, jadi return itu sekaligus break ya. Lalu di sini new state, oke, di sini kita return. Oke, nah kita tidak perlu break lagi karena kita return. Oke, di sini kita return dan di sini kita juga return. Oke. Masih terdapat error the body. Oh, belum semua ya return. Oh. Jadi selama ini kita salah logik ya. Jadi return ini apa yang sebelumnya ini menyatakan true, kita masukkan di dalam for. Seharusnya ini di luar for ya. Kalau dia tidak mereturn apapun, maka dia return true. Ya. Jadi selama ini kita salah logika, tapi dia masih berjalan. Baik. Oh ya, ini belum new state. Oke. Itu logikanya ya. Jadi kalau dia di sini dia return true. Nah, sekarang kita bisa gunakan ya semua metode ini, kita akan masukkan ke sini. Oke. Jadi di sini adalah ganjil, new state, oke. Lalu genap, new state. Ini asli new state dan prima new state. Ini tinggal kita copy aja. Nah, ini logika sederhana saja ya. Oke, kita sudah selesai membuat logik dari aplikasi kita. Jadi teman-teman bisa melihat ya, logikanya kita pindah ke sini semuanya. Oke, karena logikanya kita pindah ke sini, sehingga kita bisa di widget kita hanya mengakses state-nya saja, tidak perlu membuat logiknya. Nah, di sini kita ganti map ya, karena state kita bukan lagi integer. Map string dynamic. Oke, kita copy aja kalau untuk yang lain. Nah, lalu di sini state kita adalah map ya, sehingga yang kita mau jadikan logika adalah counter. Counter ya. Oke. Seperti itu. Di sini juga dia adalah map. Lalu di sini counter yang kita tampilkan. Ini di kontrolnya yang di sini. Lalu di ganjil. Ini juga berubah. Di sini juga counter kita yang menjadi logiknya. Oh, ini tidak perlu berarti ini ya, karena kita sudah sorry, ini kita langsung ambil ganjilnya, kita sudah buat kan di state-nya, jadi kita ambil ganjil aja karena di sini dia value-nya adalah true atau false, jadi kita tinggal if state-nya. Oke, ini juga asli yang tadi ya, ini juga asli, kita tidak perlu berlogika di sini lagi. Di sini maps dynamic dan di sini juga ini yang genap ya, kita ambil state genap. Oke, ini aman. Lalu di sini juga satu lagi yang prima. Nah, di sini yang logik, di sini yang paling kelihatan ya, kita tinggal hapus semua ini ya, karena kita sudah pindahkan logikanya, dan di sini kita gunakan state primanya. Oke. Lalu satu lagi kita gunakan di mana ya? Ini sudah semua di sini ya. Oke. Oke, di sini kita save. Oke, kita rebuild. Oke. Sini kalau kita klik aman ya, 5 prima 6 bukan, 7 prima ya, 11. Oke, ini sudah aman.
bahkan di ini karena yang kita tampilkan adalah state ya, masih ingat di detail yang kita tampilkan adalah state, dia jadinya bentuknya seperti ini ya, dan dapat ya, apa-apa, ini bagus juga, jadi kita bisa melihat apa isi state kita. Oke. Oke, jadi kita sudah memindahkan state-nya. Jadi di sini lebih sederhana, kita tinggal if saja. Lalu juga tinggal if saja, kita tinggal gunakan, terutama di prima. Kita tidak ada logika yang rumit di sini. Jadi ini UI, ya harusnya dia hanya UI saja, ya. Dan di sini block, ya sesuai namanya block. Block itu singkatan dari Business Logic Component. Ya, jadi sesuai namanya, dia seharusnya di sini kodenya seharusnya hanya tentang bisnis logiknya. Semua bisnis logiknya semua harus di sini. Nah, jadi bisnis logik apa? Itu tergantung dari pattern kita di membuat aplikasi Flutter ya. Jadi kalau di sini misalnya ini adalah logik dari halaman home, walaupun namanya tidak menggambarkan ya. Seharusnya namanya home block gitu misalnya. Nah, karena kita sudah memindahkannya ya. Nah, di sini kita punya banyak state ya. Walaupun di sini jadi satu, kita ada state untuk counter, ganjil, genap, asli, prima dan seterusnya. Dan semuanya ini. Nah, kalau kita perhatikan di UI, kalau kita plus misalnya, oke, asli ini kan tidak berubah ya. Lalu kadang prima juga tidak berubah. Nah, ini dia tidak berubah. Tidak berubah prima. Di sini dia berubah. Oke. Nah, di sini saya menunjukkan misalnya di sini ya. Kalau dia tidak berubah, apakah ini jalan atau tidak? Kita coba. Kita print rebuild asli ya. Kita rebuild. Oke, dia pertama kali dia build. Oke. Ketika kita run, kita jalankan ya, kita ubah state. Oke, dia rebuild. Kita ubah lagi. Dia rebuild. Ini 3 kali ya, padahal dia tidak berubah. Asli tidak akan berubah ketika kita plus, tapi dia rebuild ya. Itu akan cost di performa dari aplikasi kita. Nah, ini memang aplikasinya sederhana sehingga tidak akan berasa performanya berubah ya. Kita bisa efisiensi ya terhadap rebuild. Rebuild itu dia akan menggambar ulang ini ya, menggambar ulang. Walaupun kita di sini menggunakan const dan dia mengambil dari kits, tetap saja dia ada proses yang harus dilakukan kan begitu ya. Coba kita saya print semua ya. Kalau ganjil dan genap itu pasti dia rebuild ya, karena dia akan berganti terus. Ini build ganjil ya, lalu ini dia build genap. Tadi apa ya? Oh, asli. Oke. Ini ganjil, ini prima. Nah, prima pun tidak sering ya berubah. Oke. Nah, di sini sudah saya rebuild. Sini supaya teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini kalau saya next, semua ke rebuild ya, ke rebuild ulang. Nah, ini perhatikan asli. 1 dan seterusnya ke atas dia seharusnya tidak berubah kan. Kita tambah. Nah, dia tetap berubah. Ya. Nah, ini yang akan kita selesaikan dengan yang namanya block selector. Jadi kalau state kita itu ada sebuah objek ya, atau kelas, atau yang bisa dibilang di situ ada banyak sekali substate-nya. Nah, kita bisa select yang state yang mana saja yang kita ingin gunakan gitu ya misalnya. Nah, widget tersebut namanya adalah block selector. Nah, di sini, sorry, ini di mana?
Oke. Oh, di sini kita masih menggunakan block provider bla bla. Oke, enggak masalah. Nah, di sini di sini block builder itu kita akan ganti dengan yang namanya block selector. Ya. Nah, bedanya dengan block builder kita bisa select state substate yang mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini kalau kita lihat errornya adalah karena dia minta 3 parameter ya. Tapi kita hanya berikan 2 tipenya saja, yaitu counter block dan map ini state-nya. Dia minta lagi satu adalah tipe data dari state yang ingin kita select. Nah, di sini karena asli ya, yang asli, sorry bilangan asli maksudnya. Dan asli itu tipe datanya adalah boolean ya. Boolean, maka kita berikan di sini dia tambahan satu lagi bool ya, boolean. Nah, lalu masalahnya di mana? Permasalahan dia minta parameter selektornya required, harus diisi ya. Memang karena kita akan menggunakan ini untuk memilih. Nah, di sini kita diberikan parameter state ya. Jadi state itu adalah ini, state yang di sini. State yang mana yang akan kita pilih? Tentu adalah state yang asli. Oke. Yang asli. Sehingga kita akan mendapatkan hanya state ini saja. Ya, kalau kita lihat dia boolean, kita dapat boolean sehingga ini state ini isinya atau state ini isinya adalah boolean. Nah, kita lihat dia bertipe boolean sekarang. Sehingga kita tidak perlu lagi mengisi ini. Ya. Lebih sederhana. Oke, saya ganti dulu semua. Di sini juga kita akan menggunakan block selector. Kita tambahkan satu lagi karena ganjil dia tetap bool ya. Oke. Lalu tambah selektornya state yang ini ganjil. Oke, sehingga state-nya tidak perlu kita pilih lagi. Oke, ini sudah benar asli tadi. Yang asli oke, ganjil genap. Ini kita ganti dengan block selector ya, tambahkan satu lagi parameter selector state yang ini genap. Oke, sini kita hapus. Oke, lalu prima yang terakhir. Tambahkan bold. Lalu selektornya state prima dan ini kita hapus. Oke, jadi lebih sederhana ya, kita bisa ambil substate-nya. Lalu di monitor bagaimana? Di monitor, sorry bukan di counter control ya. Apakah kita harus menggunakan selektor di sini? Boleh saja, tapi ini kan jadi state utamanya sebenarnya yang akan selalu berubah. Jadi kita biarkan saja di sini menggunakan block builder. Oke, jadi kita rebuild ya, semudah itu. Dan kalau kita ini tambah, kalian perhatikan yang berubah apa? Asli berubah, build prima, build ganjil, prima ganjil asli ya. Jadi benar ya? Ganjil genap berubah dan prima. Ganjil saja yang berubah. Oke. Ganjil genap dan prima. Prima lagi. Nah, asli dia tidak ikut. Jadi yang berubah hanya yang kita select saja. Ketika yang kita select itu saja berubah, walaupun di sini kita emit seluruhnya,
karena dia tidak berubah ya, dia dianggap karena tidak ada perubahan ya. Jadi sebelumnya misalnya dia false, lalu yang ketika kita emit dia false lagi, itu dianggap tidak ada perubahan ya, karena di selektor akan membandingkan yang previous dan nextnya, sehingga kita bisa memilih, dan performa dari aplikasi kita juga akan lebih baik ya, lebih baik dari yang sebelumnya. Bayangkan jika ada 100 pengguna atau lebih ya penggunaan, itu akan mengganggu sekali. Oke, itu untuk block selector. Nah, satu hal lagi, kalau kalian perhatikan, kita di sini menggunakan map ya, map. Oke, ini sebenarnya tidak masalah ya. Cuman yang jadi masalah kalau contohnya di sini kita menggunakan counter. Kalau kita typo, coba ya, count. Nah, padahal namanya adalah counter. Error enggak? Dia tidak error. Karena ini seperti wildcard ya, bebas gitu loh. Bebas, tidak ada validasi di sini. Ya, ketika kita save, kita next, tidak ada error juga. Ya, karena ketika kita menggunakan hal yang ini, dia akan mencari. Kalau tidak ada, dia akan ganti jadi nol. Bayangkan ini yang kita kirim ke production atau ke end user. Kita tidak sadari bahwa ini adalah akan menjadi error ya. Maka hindarilah penggunaan map seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita bisa ganti ya. Kita bisa buat interface sebenarnya, atau abstrak atau class ya. Bukan abstrak tapi class. Karena di Dart itu tidak ada yang namanya interface. Nah, interface-nya digantikan oleh class. Nah, kita gunakan class agar dia bisa menjadi objek. Ini saya buat kelas namanya bilangan, dan saya gunakan substate-nya itu. Jadi state kita nanti akan menjadi kelas bilangan ini. Ya, di sini saya buat integer. Ya, seperti itu. Lalu bold, ganjil. Kita copy saja. Genap, asli, prima. Oke. Nah, di sini masih ada error ya. Karena kita diminta untuk membuat konstruktornya. Karena kita nyatakan di sini final dan tidak ada yang memberikan value-nya, maka dia harus dimasukkan ke dalam konstruktor agar yang memanggil kelas ini mengisi ya ini semua. Oke. Lalu di sini kita akan ganti di qubit kita, tipe data state-nya adalah bilangan. Nah, di sini kita disuruh merubah. Jadi kita akan gunakan bilangan. Oh, kurungnya kurung gini ya. Jadi kita buat instance dari bilangan ini ya. Jadi karena kita menggunakan kelas, jadi ini tinggal dihapus saja ini. Oke. Selesai. Nah, dengan kita menggunakan kelas ini, aplikasi kita jadi akan lebih stable. Karena yang seperti ini kita tidak mungkin akan typo. Kita kalau pakai state dot, nah kita akan mendapatkan properti dari state kita. Ya, substate-nya akan menjadi properti karena kita menggunakan kelas. Jadi kita bisa gunakan ini. Lalu emit. Nah, di sini ketika kita emit ya, emit berupa instance baru dari bilangan lagi ya. Di sini kita tinggal hapus ini semua. Oke. Bilangan, Nah, ini tinggal kita copy, bawa ke sini. Lalu di sini kita gunakan propertinya. Oke.
Oh, di sini sudah sepertinya sudah beres ya. Nah, yang di sini yang perlu kita perbaiki lagi ini ya. Jadi kita ganti map ini dengan bilangan. Oke. Lalu di sini kita tinggal ambil properti. Nah, ini kita tidak mungkin salah kalau kita hapus seperti ini, kita langsung melihat ini tidak ada di state ini ya, sehingga kita bisa, ataupun kita lupa namanya, apa namanya, supaya kita tidak melihat lagi di counter block ya. Di sini sudah langsung ada suggestion, kita tinggal gunakan. Oke, gitu beres. Kontrol kita ganti ini ke bilangan. Lalu di sini, nah ini kalau tadi counter, nah kita tidak mungkin salah di sana. Ini juga di sini ya, di selektornya kita pilih yang ganjil. Sini juga, sini kita pilih yang ini apa, genap. Oke, di prima satu lagi. Oke, ini prima ya. Oke, kalau kita reload, di mana ya satu lagi? Oh, di sini masih ada error. Oke, kita reload, rebuild. Nah, di sini kita bisa melihat aman ya. Ini asli tidak di reboot, jadi dia reboot tergantung, jadi sama. Dan aplikasi kita sudah stable ya, lebih stable lah. Nah, di sini kalau kita masuk ke detail, dia bilang adalah instance of bilangan ya. Jadi kita buah lagi nih. Di sini ya state yang kita print, jadi kita counter yang mau kita print dot to string. Oke, kita masuk ke detail. Nah, seperti itu. Oke, clear. Oke, satu hal lagi ya yang saya mau perlihatkan di sini. Saya sudah sempat bilang bahwa block itu adalah bisa digabungkan dengan business logic application kita dan business logic UI kita. Logic dari UI kita. Gabungannya bisa di sana semua. Tanpa kita harus membuat logic lagi di UI kita. Nah, ini kita masih menggunakan logic kan ya. Di sini ada if state, dia return ini, kalau tidak dia return yang merah ini. Oke. Nah, bagaimana bisa tidak kita hilangkan logic ini di sini? Bisa tentu ya. Jadi kita mainkan di counter blocknya. Nah, kalau kalian lihat lagi di sini saya sudah menggunakan bilangan ya. Jadi di sini custom type saya yang saya gunakan. Nah, di sini kita masih menggunakan primitive type. Ini kita bisa ubah. Bagaimana caranya? Sebentar, sini kita lihat dulu. Bagaimana kalau state ini dia langsung icon apa yang benar? Bisa kan? Oke, kita coba ya. Di sini kita ubah semua. Kita akan semua ini akan menjadi icon. Nah, di sini error karena kita harus import dari material. Oke. Nah, di sini kita dibilang salah. Kita buat dulu. Kita copy iconnya. Kita copy saja dari sini. Icon. Kita bawa ke counter block. Final icon mungkin namanya adalah icon true gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu begitu juga dengan yang false ya. Final icon false. Oke. Di sini dia false, dia icon false. Oh, nggak bisa ya. Di insert member
cannot be access in, oh nggak bisa diakses, ini nggak bisa diakses di inisial. Kenapa begitu ya? Berarti kita harus saat inisial di super ini kita harus menggunakan ini ya. Ini false, berarti yang ini ya kita ganti aja, ini false, false, false. Ini masih ada sisa true. Oh, di sini titik koma. Masih ada true, kita ganti true-nya dengan icon. Seharusnya ini hanya di inisial saja ya. Nah, nanti dia akan terlihat lebih rapi, oke. Karena di sini sudah kita ubah icon ya. Nah, lalu di logiknya di sini masih tidak ada masalah, di sini juga tidak ada masalah. Ini. Jadi kita tidak return lagi boolean ya, kita akan return dia icon ya. Di sini kita ganti jadi if seperti ini. Jika dia benar ya, jika dia ganjil maka kita akan return icon true. Oke. Else kita akan return icon false. Oke, sip. Ini juga sama, icon if kita akan return icon true, else ya tidak perlu dibuat else nya, kita return langsung icon false. Sini juga sama, if return icon true, return icon false. Ini juga. Nah, di sini karena sudah kita pakai if icon true, icon false, icon true, icon false. Oke. Lalu di asli, nah di sini kita bisa melihat, coba kita lihat, kita tidak perlu buat seperti ini lagi ya. Ini saya hapus saja printnya ya. Di sini kita tinggal return state-nya, karena state-nya sudah berupa kok di sini masih boolean. Oh ya, kita perlu ubah ini icon ya, karena state-nya sudah berupa icon. Lalu di sini juga sama ya, berupa icon. Kita tinggal return saja di sini, atau yang lebih singkat lagi state. Oke. Di sini juga sama icon. Sini kita hapus state. Oke. Di sini juga sama icon. State. Oke. Kita rebuild. It's not a subtype of gimana? Oke, dia masih kids ya. Itu ya kidsnya ya. Jadi kita harus reboot dulu. Oke. Nah, dia sudah berjalan. Sudah mulai sempurna aplikasi kita. Jadi bisa sederhana ini ya. Nah, seandainya contohnya ya, hal yang baik satu lagi adalah ini silangnya kurang bagus ya, saya mau ganti dengan .cancel misalnya. Oke, kita rebuild. Masih kids. Nah, dia berubah ya, dia berubah seluruhnya. Oke, jadi itu ya penggunaan, jadi beberapa hal yang sudah kita pelajari. Kita sudah memindahkan logic
dari UI ke block. Lalu kita sudah menggunakan map tadi, mapnya. Lalu kita sudah menggunakan block selector. Lalu mapnya kita ganti lagi dengan tipe interface ya teman, tidak ada interface, jadi hanya ada kelas, kita gunakan kelas. Lalu kita ubah state-nya, substate-nya berupa icon seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan block, dan masih banyak hal lagi yang perlu dipelajari dari block. Cuman tidak akan mengajarkan semuanya. Hal-hal penting yang perlu saya sampaikan akan saya sampaikan. Oke, itu dulu untuk block selector. Oke, tiba kita pada kesimpulan ya. Walaupun kita sebenarnya belum mencoba seluruh fitur-fitur dari block ya. Nah, satu hal lagi di sini, kita dari awal hanya menggunakan qubit. Qubit itu adalah base-nya dari block ya. Sebenarnya ada yang namanya juga block seperti ini. Ya, cuman kalau block dia ada state dan eventnya. Jadi eventnya dari mana kita tidak panggil begitu saja. Nah, cuman kalau yang seperti ini kita harus mempunyai aplikasi yang sedikit kompleks. Nah, ini mungkin saya akan buatkan video yang berbeda di video saya yang tentang chat ya, atau membuat aplikasi dengan chat dengan Flutter. Oke. Nah, lalu kesimpulannya adalah juga bahwa kita sudah menggunakan banyak hal. Satu hal yang penting adalah penggunaan state management adalah untuk memisahkan UI dan logic dari UI kita, termasuk juga business logic dari aplikasi kita. Jadi ada 3 hal itu yang harus dipisahkan, wajib dipisahkan. Apalagi kalau aplikasinya itu cukup besar dan kompleks ya. Lalu ada juga kita belum menggunakan beberapa widget. Misalnya seperti mana ya? Oke, ini di sini kita menggunakan block provider. Bagaimana kalau kita menggunakan banyak provider? Ya, kita bisa menggunakan multi block provider. Nah, di dalamnya berarti kita harus mengisi listnya ya, list providernya. Jadi di sini dimintanya adalah list. Provider ya. Provider yang isinya adalah block provider tentu. Block provider ya. Seperti itu. Nah, ini saya isikan satu. Jadi kita bisa isikan provider yang banyak di sini. Provider dari blocknya ya. Lalu satu lagi itu ada yang namanya multi block listener ya. Jadi bisa ada banyak listener dalam satu widget ya. Di sini kalau kalian bisa lihat multi block. Nah, di sini ada multi block listener dan provider yang bisa multiple. Oke. Jadi itu dulu untuk state management menggunakan block. Kalian juga bisa melihat-lihat state management yang lain seperti get it, get x. Ada banyak ya yang bisa kita gunakan. Cuman yang bisa dari sederhana sampai kompleks itu bisa menggunakan block. Jadi pendapat orang bisa berbeda-beda, tapi kalau menurut saya block ini yang paling oke ya, mungkin yang ya bisa cukup oke lah untuk project dari medium small sampai large project. Oke, sampai ketemu lagi di video yang berbeda.